Karena dia menerima rata-rata 6 pelanggan sehari. Jadi dia dengan sengaja mengkategorikan pria yang datang mencari kesenangan menjadi 4 tipe. Tipe pertama adalah pria botak yang hampa. Karena pria tidak bisa mendapatkan pacar di kehidupan nyata. Jadi setiap kali layanan selesai, dia selalu menawarkan diri kepada Xiao Xin untuk menjadi pacarnya. Namun menghadapi pria paruh baya yang menjijikkan ini, Xiao Xin memiliki alasan sendiri. Anda benar-benar memiliki energi yang kuat, hebat sekali. Dan yang kedua adalah tipe yang suka memberikan ceramah kepada orang lain. Dia selalu mendapatkan kesenangan dengan memarahi gadis-gadis. Apakah kamu tidak merasa orang tua akan sedih melihatmu melakukan pekerjaan ini? Orang tua sudah susah payah membesarkanmu bukan untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Ketika dia dihadapkan pada ceramah aneh dari pria, dia hanya bisa pura-pura kasihan. Dan dia sudah menyadari kesalahannya dengan sangat dalam. Karena dia melayani rata-rata 6 tamu setiap hari. Namun setelah dia memahami pikiran lawan, dia hanya perlu patuh dan taat, maka dia bisa dengan mudah mengendalikan lawan. Dan mengembangkannya menjadi pelanggan tetap yang setia. Jenis ketiga adalah tipe simpati yang mengikuti jalur pria hangat. Jenis pria ini paling suka pura-pura menjadi orang baik. Kemudian dengan cara memberikan semangat, membuat Xiao Xin bersyukur padanya. Pasti ada rahasia yang sulit diungkapkan sehingga kamu bekerja di sini, kan? Aku bilang sama kamu, hidup tidak selalu penuh dengan kesulitan. Selama tidak menyerah, pasti bisa naik ke atas. Terima kasih. Terima kasih sudah peduli padaku, kamu benar-benar lembut. Benarkah? Namun, seringkali orang menilai saya seperti itu. Dan dibandingkan dengan 3 jenis sebelumnya, Xiao Xin paling suka dengan tipe pelanggan yang polos seperti ini. Setiap kali dia menerima gaji, dia selalu datang ke sini pertama kali untuk berbelanja. Meskipun mereka hanyalah pelanggan biasa dalam hubungan dengan Tuhan. Namun Xiao Xin bisa melihat bahwa Xiao Pang benar-benar jatuh cinta padanya. Dia tidak hanya akan mengisi paket teratas untuk Xiao Xin di toko. Bahkan sering membawa Xiao Xin beberapa hadiah kecil yang perhatian. Ketika dia melihat Xiao Pang bertanya padanya merek barang mewah apa yang dia sukai, dia dengan sengaja menyebut merek internasional terkenal. Karena sahabatnya tahu Xiao Xin sangat diminati oleh pelanggan di toko. Jadi dia dengan sengaja meminta saran dari Xiao Xin. Bagaimana membuat pria dengan senang hati mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri. Namun Xiao Xin mengatakan bahwa ini memiliki rahasia tersendiri. Dia akan dengan tulus memuji bentuk tubuh dan penampilan pelanggan, tidak peduli dengan jenis pelanggan apapun. Dia akan dengan tulus memuji bentuk tubuh dan penampilan pelanggan. Tuan Xiao Pang, kamu seperti beruang kecil, aku sangat menyukaimu. Selanjutnya, dia juga akan memuji kemampuan pribadi pelanggan. Saya merasa paling nyaman bersamamu. Jika semua pelanggan seperti kamu, itu akan bagus. Dia tidak hanya ingin membuat pelanggan tahu. Perasaan yang dia rasakan bersama orang lain adalah unik. Dia akan membuat lawan bicaranya merasakan pengalaman yang mulia seperti seorang kaisar. Perasaan saat menciummu juga belum pernah dirasakan sebelumnya. Dan itulah mengapa Xiao Xin begitu bersemangat. Itulah sebabnya Xiao Pang rela tenggelam dalam desa lembut yang dijalin oleh uang ini. Dia terkejut melihat Xiao Pang benar-benar menghabiskan gajinya sebulan. Ketika dia membelikan barang mewah yang dia sukai, dia seketika merasa malu. Karena dia takut Xiao Pang semakin terperangkap. Jadi dia ingin membuat Xiao Pang mengerti bahwa mereka hanya memiliki hubungan bisnis. Meskipun kamu begitu baik padaku, aku hanya bisa membalas dengan layanan dari toko ini. Kamu salah paham, aku tidak bermaksud untuk meminta sesuatu. Apa? Aku adalah pelanggan, kamu memberikan layanan, itu seharusnya. Aku benar-benar bersyukur setiap kali kamu membuatku begitu bahagia. Dia mengatakan dia benar-benar bersyukur atas kebahagiaan yang Xiao Xin berikan setiap kali. Jadi dia meminta Xiao Xin untuk tidak memikirkan uang sepele seperti itu. Meskipun tindakan Xiao Pang membuat Xiao Xin sangat terharu. Namun hubungan mereka akhirnya tidak bisa bersatu. Awalnya, tidak peduli seberapa mahal barang yang dibeli pria untukku, aku hanya akan merasa beruntung. Namun jika suatu hari dia lelah sampai mati, mungkin aku akan meneteskan beberapa tetes air mata untuknya. Karena pikiran Xiao Xin selalu tentang menghasilkan uang. Jadi ketika dia melihat pesan singkat yang ambigu dari tamu lain, sambil menghina lawan bicaranya sebagai orang bodoh. Sambil mengirimkan pesan singkat, aku ingin segera bertemu denganmu, kepada lawan bicaranya. Karena dia ingin terus menjaga Xiao Pang di sisinya. Sambil tidak boleh membuat lawan jatuh cinta padanya. Jadi, pada hari Valentine, dia dengan sengaja menyiapkan coklat love untuknya. Namun karena Xiao Pang telah sendirian bertahun-tahun, ini juga pertama kalinya dia merayakan Valentine. Jadi setelah dia makan coklat, dia segera terharu sampai menangis terseduh-seduh. Tuan Xiao Pang, kamu pasti akan bahagia. Karena dia tahu Xiao Xin suka bermain game online. Jadi dia sengaja membeli kartu isi ulang senilai 15.000 yen. Tuan gemuk, jika kamu tidak mau, bisa ditukar dengan uang tunai, totalnya 150.000. Ketika dia merasakan tindakan penuh pengertian dari Tuan gemuk, dia segera bangkit dan memeluk Tuan gemuk. Terima kasih, Tuan gemuk, aku sangat menyukaimu. Ya Tuhan, tolong pastikan dia menemukan cinta sejatinya. Tapi bukan aku. Karena tindakan Tuan gemuk ini seolah memberinya uang. Jadi dia menggunakan keahliannya sendiri.
Khususnya membuat Tuan Gemuk menghabiskan Valentine yang tak terlupakan. Meskipun dia bisa menghabiskan banyak uang untuk Xiao Xin. Namun sejak hari itu dia tiba-tiba menyadari. Dompetnya hanya tersisa 3.800 yen. Dia agar bisa terus bertemu dengan Xiao Xin. Dia tidak hanya bekerja sebanyak 5 orang. Bahkan ketika orang lain sudah pulang kerja. Dia tetap tinggal di kantor untuk lembur. Selain pekerjaan utamanya yang sangat sibuk. Dia juga bekerja paruh waktu membuat manga Fanmade. Namun dengan gaji bulanan hanya 240.000 yen. Meskipun hidup seperti ini sangat melelahkan. Namun ketika dia melihat pesan singkat sapaan dari Xiao Xin. Dia mendapatkan motivasi untuk terus menghasilkan uang. Karena mimpinya adalah menjadi seorang kartunis. Jadi ketika dia menerima telepon dari surat kabar. Dia sangat senang sampai menari-nari. Namun, detik berikutnya dia teringat pada Xiao Xin lagi. Karena begitu dia menandatangani kontrak. Itu juga berarti dia tidak bisa bekerja paruh waktu lagi. Itu sama sekali tidak cukup untuk menemui Xiao Xin. Itu sama sekali tidak cukup untuk menemui Xiao Xin. Jadi ini juga merupakan kali terakhir dia bertemu dengan Xiao Xin. Untuk menonton,